Wal maqalatus sadisatul isrun, dan adapun makalah yang ke-26, kila dikatakan kufranun ni'mati lu'mun. Kufranun ni'mati kufur. Kufur nikmat itu adalah lu'mun, sebuah tercela, keterhinaan, ketercelaan. Ai adamu syukri lin ni'mati, yaitu meniadakan sifat syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalilun ala danaatin nafsi, sebagai sebuah tanda ala danaatin nafsi, terhadap rendahnya diri. Dirimu rendah, dirimu itu tidak punya arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kau mengkufuri nikmat. Padahal kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hari ini kita diberikan nikmat. Hari ini kita dipilih oleh Allah sebagai orang pilihan. Kenapa? Karena kita mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat kaki yang Allah berikan, mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan, mensyukuri nikmat hati yang Allah berikan. Salah satu tanda kita menikmati rasa syukur itu kepada Allah adalah kita melakukan ibadah, berupa kita kumpul, kita bermuzakarah, bermurojaah dalam sebuah amaliyah yang soleh, yang bagus, yang tertinggi, yaitu bermajelis ilmu, bermuzakarah, murojaah, mutolaah dalam ringkup kajian subuh gabungan Sekurahan Kalibata. Itu kan merupakan satu hal yang Allah pilih, Allah berikan taufik kita, Allah tolong kita untuk kita mampu bergerak ke sini. Padahal waktunya subuh, ngantuk dan sebagainya. Atas pertolongan Allah itu kita mampu berbuat. Itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat dan yang lainnya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita kumpul di sini. Kumpul di sini itu atas pertolongan Allah. Nah, kufur nikmat itu adalah bagian daripada sesuatu yang menyatakan kehinaan, kerendahan daripada jiwa, daripada diri kita. Wasuhbatul ahmak. Yang berikut yang kedua adalah wasuhbatul ahmak, wa huwa wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqubhihi. Wasuhbatul ahmak, mengawadi, mempersahabati, berteman dengan orang yang ahmak. Ahmak kebanyakan orang artikan itu orang yang bodoh. Tapi yang dimaksud ahmak di sini adalah wahwa wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi, yaitu orang yang menempatkan sesuatu fi ghairi mahallihi, di dalam yang pada bukan tempatnya. Jadi dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini haram. Perbuatan ini adalah larangan, dikerjakan. Itu berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia mencuri bukan pada tempatnya untuk seorang muslim yang mukmin. Dia mencuri, berarti dia melakukan perbuatan yang bukan pada tempatnya. Dia harus sholat ketika zuhur masuk. Jangan sampai tidak sholat sampai akhir zuhur, sampai masuk waktu asar. Dia santai-santai aja. Berarti dia meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini yang dimaksud ahmak. Kau jangan berkawan dengan orang yang begitu. Atau orang yang seradak seruduk, yang sembrono. Menabrak ini, menabrak itu, hukum larangan ditabrak saja. Baik hukum larangannya langsung perintah dan peraturan Allah maupun hukum larangan dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh manusia. RT RW buat peraturan di kampungnya, tidak boleh jam sekian harus begini, jam sekian harus begitu, umpama begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu kalau menjadi warga. Itu baik dan itu mendukung untuk kita berbuat baik. Lalu kita langgar, itu namanya ahmak. Ada orang yang minta gini, orang yang bikin peraturan itu memang harus dilanggar. Kalau peraturan tidak dilanggar, itu bukan peraturan, itu ahmak. Orang yang ngomong begitu tuh ahmak. Ya namanya juga peraturan kan memang diciptakan untuk dilanggar. Kalau nggak dilanggar, bukan peraturan namanya. Kenapa? Karena nggak ramai, nggak ada yang menantang. Itu namanya ahmak. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.
Bisa juga dikatakan dalam bab lain itu zalim. Karena ini bentuk atau konotasinya atau tinjauannya adalah dalam sebuah gerakan dan karakter, makanya disebut ahmak. Nah, jangan kamu bergaul dengan orang yang ahmak. Wa huwa wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi, di dalam ya orang yang melakukan yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ma'al ilmi biqubhihi, sementara dia tahu kalau itu adalah perbuatan buruk. Dia tahu korupsi itu melanggar peraturan dan meletakkan sesuatu hukum yang bukan pada tempatnya. Dia tahu itu buruk, tahu. Dia tahu itu berdosa, tahu. Tapi dia lakukan. Jangan bergaul sama orang yang begitu. Nah, kenapa tuh? Karena pada akhirnya sebuah penyesalan yang tiada akhir. Orang yang sudah demikian, yang ahmak itu disebut dengan su'mun. Ai ghair mubarak. Yaitu orang yang su'mun. Su'mun itu sial, malang. Jadi orang yang seradak seruduk, melanggar ini, melanggar itu adalah orang yang su'mun. Dia akan sial, dia akan tertimpa kemalangan. Nah, maksudnya kemalangan bagaimana dalam hal ini? Ghairu mubarakin, tidak pernah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gajinya besar, orang yang kelihatannya indah dalam hidup, mewah dalam hidup, tenang dalam hidup, tapi hatinya bagaikan neraka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lebih bahagia, dia mendapatkan umpamanya gaji cuma 2 juta, tapi lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang. Anak-anaknya sekolah dengan baik, anak-anaknya taat dalam beribadah, keluarganya baik, masyarakatnya baik kepada dia. Itu kadang mendapatkan keberkahan. Dan banyak orang yang gajinya lebih besar dari dirinya, umpamanya mencapai 10 juta, tapi himpit dan sempit dalam kehidupan hariannya. Kenapa? Karena tidak berkah. Ada aja gangguannya, ada aja ganjalannya. Dari satu titik ke titik yang lain, dari satu sisi ke sisi yang lain, ada aja udah. Kenapa? Tidak berkah hidupnya. Kita jangan sampai bergaul kepada orang-orang yang ahmak. Kama ruwiya Tabrani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam qala isrimil ahmaqa, putusin hubunganmu dengan orang yang ahmak. Nabi merintahkan gitu karena berbahaya. Bikasril hamzati, dengan dibaca kasroh hamzahnya, warra dan dibaca kasroh ra'nya, ai iqta uddahu. Bikasril hamzah dengan dibaca kasroh hamzahnya, isrim. Alif sod sukun kasroh im, ra mim sukun kasroh rim, isrim. Dulu kita ngejak begitu Pak ya. Kalau sekarang nggak ada ejaan seperti itu. Sekarang langsung aja isrim. Ba ta sa ja ha kha, kalau begitu. Kalau kita dulu kan enggak, alif fathah a, ba fathah ba. Kalau kita boleh aja begitu. Kalau sekarang itu enggak ada, udah jarang terdengar di kampung-kampung ya. Kalau setiap di dalam kajian-kajian ataupun dalam siyakul kalam, tulisan-tulisan yang ada dalam kitab, kebanyakan itu ditujukan. Ini kasroh, alif dibaca kasroh, bawahnya ro dibaca kasroh juga. Mim disukun, berarti itu artinya perintah karena bagian daripada fi'il amr. Jadi ketika kita membaca itu, bah kita paham maksud dan tujuan dari Rasul adalah perintah. Nah, perintah itu adalah amru bil wujub. Amr itu menunjukkan terhadap hukum wajib. Maka wajib untuk menjauhi orang-orang yang ahmak. Nah, kemudian iqta uddahu, maksudnya adalah iqta, putusin. Uddahu, menyenangi mereka, menyayangi mereka, menyayangi ahmak, menyayangi orang-orang yang selalu zolim, yang selalu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Putusin berhubungan dengan mereka, jangan berkawan dengan mereka. Wal makna, dan adapun makna isrim tersebut adalah la tusabhibhu liqubhi halatihi,
La tusabhibhu, jangan sekali-kali. Kemudian juga lanyala adalah nahi, jangan sekali-kali engkau bersahabat dengannya. Kenapa tuh? Likubhi halatihi, karena buruk keadaannya, perangainya, karakternya. Nah, salah satu sebuah perkataan begini. Wali anna tiwa'a syarraqatun. Karena bahwasanya atiwa, tabiat, perangai, karakter itu syarraqatun, bisa sebagai pencuri, bisa mencuri. Atiwa syarraqa. Jadi karakter itu bisa mencuri, bisa tercuri, bisa mengambil. Umpamanya di karakternya apa nih? Karakternya pencuri, maka dia bisa mengambil orang lain biar bisa seperti dia. Nular. Orang bergaul dengan bencong itu kadang-kadang bisa sifatnya kayak bencong. Attiba tabi'ah, mengambil. Hati-hati seperti itu. Orang yang sering bergaul dengan orang pemabok, ya bisa jadi suatu ketika dia akan ikut menjadi pemabok, mencuri, mengambil. Li'anna tiba'a syarraqatun wa qad yusraku tabauka minhu, dan ada kalanya kadang-kadang yusraku tabuka, tabiatmu, karaktermu, perangaimu dicuri, diambil. Jadi kamu ikut tabiat, karakter mereka. Nah, nular lah istilahnya. Karena sesuatu hal yang buruk, suatu hal yang jelek, bila masuk kepada sesuatu hal yang baik, walaupun yang baik, yang buruk itu 1, yang baik itu 10, kadang-kadang kalah yang 10. Kambing 1 budugan, masuk kepada kambing yang baik 10, bukan yang budugan jadi sembuh, tetapi yang 10 suatu ketika ada yang nular. Jadi seperti itu. 1 tetes air kencing sedikit, 1 ember air bersih banyak. Bukan berarti kalau bercampur, bukan berarti air yang banyak menjadi suci. Bukan berarti kencing menjadi suci karena bercampur dengan air yang banyak 1 ember. Justru akan menjadi najis dan mutanajis air yang banyak 1 ember dicampur dengan setetes air kencing. Jadi tidak kalah yang sedikit, begitu ya. Jadi sekali lagi dalam penjelasan hadis di atas atau maqalah ini, kita diperintahkan Rasulullah SAW jangan sekali-kali kita bergaul kepada orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan, baik peraturan dari agama Allah ya, ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang, asalkan peraturan itu tidak melanggar dari peraturan Allah dan membawa peraturan itu membawa kepada sebuah kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Ikuti itu, kau langgar berarti kau termasuk ahmak. Orang ahmak, orang yang selalu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, kata Nabi, jangan sekali-kali kau jadikan sahabat.